Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Marilah kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana atas rahmat taufik hidayahnya kita bersama bisa bertemu lewat pengajian rutin, yaitu pengajian kitab Nashaihul Ibad yang berbasis di Masjid An-Nur Ngemplak Kartosuro di bawah naungan MBC-NU Kartosuro. Untuk menyikat waktu, marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah 2 kali saja. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan dari mu'alif ada kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun yang ngaji kelawan nyebut asmane Allah. Jadi kata-kata bismillah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia langsung dengan menyebut asma Allah, itu dalam bahasa Indonesia mungkin dianggap kalimat yang tidak sempurna. Kenapa? Karena langsung berupa kata keterangan dengan menyebut asma Allah. Maka apa? Bagian ulama atau kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya di sebelum kata bismillah itu menyimpan kalimat abtadi'u, saya memulai hal-hal yang baik. Kenapa mereka menafsiri dengan saya memulai? Karena ada hadis kullu amrin bi balin najibda'u bi bismillah bahwa ta'u. Segala sesuatu yang punya kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut asma Allah, maka dia kurang sempurna. Maka maknanya bismillahi ngawiti ingsun kelawan ngaji kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang moho kang paring rahmat kang lembut-lembut.
Lembut-lembut maksudnya apa? Ya, lembut-lembut itu yang di dunia, rahmat di dunia yang diberikan kepada semua makhluknya, baik yang baik maupun yang jelek, baik yang soleh maupun yang toleh, baik ya seperti apapun, baik hewan, manusia, semua makhluk di dunia diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bisa bernafas, bisa tidur, bisa bangun lagi, bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang berangkat dari asma Ar-Rahman. Ar-Rahimi kang moho paring rahmat kang agung-agung. Agung-agung itu rahmat yang khusus untuk orang yang baik-baik, orang-orang solih, orang-orang mukmin, yaitu apa? Rahmat setelah hari kiamat nanti atau rahmat di akhirat. Itu apa? Makna Ar-Rahim. Maka kata Ar-Rahman Ar-Rahim memang susah ya untuk dimaknai menjadi satu kata. Sehingga apa? Kalau kita lihat terjemahannya paling berputar-putar antara pengasih penyayang, penyayang pengasih. Tapi apa? Para ulama menafsirkan semacam itu. Kalau Ar-Rahman itu memberi rahmat selama hidup di dunia dan itu merata untuk semua makhluknya. Makan, minum dan sebagainya. Kalau Ar-Rahim itu rahmat yang khusus untuk orang-orang yang mukminin ya, atau yang mukmin, yang muslim, yang soleh. Semoga kita semuanya mendapatkan keduanya, di dunia mendapat rahmat yang banyak, di akhirat pun juga mendapat rahmat yang banyak. Alhamdulillah kabeh puji iku lillahi kedue Allah. Alladzi ja'ala kang wis dadiaken sapa Allah al-ilma ing ilmu dan dadiaken arfa'as sifati ing luwih luhur-luhure sifat al-kamaliyati kang bangsa kesempurnaan. Jadi segala puji itu hanya milik Allah yang telah menjadikan ilmu itu menjadi puncak sifat kesempurnaan termasuk bagi manusia. Maka apa? Ilmu itu ya hal yang super penting. Bahkan manusia bisa mengungguli yang lain itu karena apa? Karena memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga apa? Ilmu menjadi arfa'as sifat al-kamaliyah. Manusia dilahirkan, terutama bagi manusia ya, manusia dilahirkan dalam keadaan yang sangat lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau begitu baru lahir, mungkin kita dengan apa ya, dengan cicak mungkin lebih cepat cicak perkembangannya. Kalau manusia lahir nggak bisa apa-apa, bisanya hanya nangis dong. Tapi apa? Kalau cicak begitu lahir langsung lari. Begitu juga dengan burung, kambing dan sebagainya. Begitu lahir dia langsung berdiri dan lari. Tapi kalau manusia itu lahir dalam keadaan lemah, akan tapi manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi perangkat perkembangan yang sangat dahsyat. Yaitu apa? Ya, ada panca indera, ada akal, ada hati dan sebagainya. Sehingga apa? Manusia dari yang paling lemah tapi akhirnya menjadi makhluk Allah, menjadi yang paling hebat ya. Sama dengan ilmunya. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu dengan tidak tahu apa-apa, enggak bisa begini, enggak bisa begitu, bahkan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah menjadikan untukmu jadi ada as-sam'a pendengaran, wal absara dan juga penglihatan, wal afidah dan juga hati. Hati mungkin bisa dimaknai dengan intuisi. Sehingga apa? Dengan itu manusia memiliki potensi yang sangat tinggi yang melebihi makhluk-makhluk yang lain. Maka apa? Ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi ya ilmu-ilmu untuk mendekatkan kepada diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan sakseni sapa ingsun an ing dunya kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang disembah kelawan hak illallahu kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyaksikan tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah wahdahu khalis sucinya Allah. La syarika ora ana sekutu iku lahu kedue Allah. Pada Allah yang tidak memiliki sekutu.
tidak beranak, di dalam surat Al-Ikhlas tidak beranak dan tidak dianakkan dan lain sebagainya. Tapi sendirian esa. Itu yang harus kita yakini. Alladzi khassa kang wis ngususaken sapa Allah. Man ing wong syaa kang ngersakaken sapa Allah ing man min ibadihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah dan khususaken bil ma'athiri kelawan pira-pira prestasi mungkin dalam bahasa Indonesia al hikmiyati ka bangsa hikmah atau bangsa ilmu. Nah Allah itulah yang Allah adalah mengkhususkan siapa saja yang dikehendaki dari hambanya untuk memiliki yaitu memiliki prestasi-prestasi baik dalam ilmu, dalam kebijakan dan lain sebagainya. Atau bil ma'athiril hikmiyah. Kita tahu Imam Syafi'i yaitu dikasih al-ma'athir al-fiqhiyah, dikasih prestasi-prestasi dalam hal itu fikih. Dan begitu juga ulama-ulama yang lain. Mereka adalah hamba Allah yang sudah dikehendaki oleh Allah untuk diberi prestasi-prestasi yang luar biasa. Wa asyhadu lan naksani sapa ingsun anna Muhammad dan ing satemene Nabi Muhammad iku abduhu dadi kawulane Gusti Allah wa rasuluhu lan dadi utusane Allah. Dan kami atau aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah tapi sekaligus menjadi utusan Allah. Alladzi khassahu kang wis ngususaken ing Nabi Muhammad sapa Allahu Gusti Allah taala bijami'i kamalatil ubudiyyati lawan sekabehane pira-pira kesempurnaane ubudiyah atau pengabdian kepada Allah atau ibadah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasul sekaligus Rasul Allah yang sudah dikhususkan oleh Allah dengan segala kesempurnaan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurna ibadah Rasulullah. Kenapa kita katakan sempurna? Mungkin kalau kita ibadah mungkin macam-macam ibadah kita kadang tidak ikhlas, kadang tidak murni dan sebagainya. Atau mungkin paling pol kalau kita ibadah mungkin yang lebih banyak untuk mencari surga atau takut dari neraka. Tapi Rasulullah tidak, karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempurnaan peribadatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ada hadis bahwasanya Nabi pernah sholat malam sampai kedua telapak kakinya ini bengkak semuanya. Lalu ditanyakan, ada yang tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal semacam itu? Allah telah mengampuni segala dosa-dosamu, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang. Kenapa harus engkau lakukan sholat sampai segitunya? Ya Allah, saya aja nggak bisa melakukan itu. Ya Rasulullah." Apa jawaban Rasulullah? Awala akunu abdan syakuro. Apakah saya nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Itulah tingkat kesempurnaan peribadatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak karena surga, gak karena takut neraka, tapi karena mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin mencari surga. Makanya bisa kita bayangkan seandainya ada pengumuman dari langit. Wahai semua saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Kartosuro, bahwasanya semuanya sudah dijamin masuk surga semuanya. Pertanyaan kita apa? Masihkah kita sholat? Masihkah kita puasa? Masihkah kita mau ngaji dan sebagainya? Karena sudah dijamin masuk surga. Mungkin yang banyak langsung bubar begitu ada pengumuman yang menanggung untuk masuk surga. Jadi kebanyakan kita masih mencari surga atau takut neraka. Rasulullah lebih tinggi, lebih jauh dari itu semuanya. Wa sallallahu muga-muga paring rahmat sapa Allah taala ala sayyidina ing atase Gusti kita. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Alladzi mala'a kang wis memenuhi sapa Allah taala Gusti Allah taala qalbahu ing atine Kanjeng Nabi Muhammad
min jalalihi ing setengah saking keagungan Gusti Allah al-a'la kang maha luhur. Jalla maha agung sapa Allah, wa alalan maha luhur sapa Allah. Wa ayyanahu lan nentokaken sapa Allah ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi ing setengah sifat jamaliyah Gusti Allah al-asna kang mencorok. Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca Asmaul Husna misalkan, maka apa di sana macam-macam. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Ghafur, tapi ada juga Al-Mutakabbir dan Al-Jabbar dan sebagainya. Maka apa? Asmaul Husna banyak ulama mengklasifikasikan menjadi dua. Ada Asmaul Jamalah, ada Asmaul Jalalah. Asmaul Jalalah itu nama Allah yang menunjukkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yang mutakabbir yaitu sombong. Maka apa? Jalalah ini seharusnya apa? Khususnya milik Allah. Dan ada Al-Asmaul Jamalah. Asmaul Jamalah nama-nama Allah yang menunjukkan keindahan Allah, seperti maha kasih sayang, maha mengampuni dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Oleh Allah ya hatinya diisi sebagian dari baik Asmaul Jalalah maupun Asmaul Jamalah. Sehingga kalau berani tidak seperti Rasulullah, kalau kasih sayang juga tidak seperti Rasulullah. Karena Rasulullah ini diberi sebagian ya, makna Asmaul Jalalah dan Jamalah. Fasor mongko dadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi masruron gembira, mangsuron tur menang. Maka Rasulullah karena dipenuhi dengan sifat dengan Asmaul Jamalah Allah, sehingga apa? Rasulullah itu periang. Rasulullah itu ketemu siapapun senantiasa senyum. Ketemu siapapun Rasulullah itu selalu berbicara dengan lemah lembut dan sebagainya. Mangsuron ya. Karena ada diberi makna Asmaul Jalalah, sehingga kalau berani tidak sama dengan tidak ada yang melebihi Rasulullah. Kalau perang zaman dahulu Rasulullah paling depan dia. Itu sehingga selalu senang dan mendapat kemenangan. Karena terilhami oleh Asmaul Jalalah dan Asmaul Jamalah Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wasalikina lan wong kang padha ngambah kabeh ala nasihi ing atase cara-carane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabatnya, dan siapapun yang mengambil jalan dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iman dan Islam serta akhlak yang sempurna atau akhlak yang mulia. Panalu karena para keluarga dan sahabat dan orang semacam itu fanalu mongko berkoleh sapa alihi ashabihi lan saliki berkoleh khairon ing kebagusan wafiron kang memadai kang cukup. Artinya apa? Mereka semuanya para keluarga Rasul dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengambil jalan dengan jalan Rasulullah, nah semuanya akan mendapatkan kebaikan yang cukup, ya, kebaikan yang sangat banyak. Amma badu anapun sausi dawuh kang sinebut. Dawuh kang sinebut itu apa? Basmalah, hamdalah dan sholawat. Dengan kata lain, setelah membaca basmalah, membaca hamdalah dan membaca syahadat, membaca sholawat, fayaqulu mongko ngendika. Sapa al-murtaji wong kang ngarep-ngarep ghafrul masawi ing den ampune den ngapurane pira-pira dosa. Siapa itu? Muhammad Nawawi, rupane Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar kang dadi putra kabeh Syekh Umar Al-Jawi kang bangsa Jawa.
Nah, orang zaman dulu itu betapa ya mereka tawaduknya, orangnya hebat. Syekh Nawawi itu orang yang luar biasa, bahkan pernah menjadi imam di Mekah dan sebagainya. Tapi apa? Dia selalu mengatakan fayaqulul murtaji ghufral masawi. Orang yang senantiasa berharap diampuni dosa-dosanya berkata, enggak, orang yang sangat hebat, orang yang paling hebat, orang yang paling banyak begini berkata. Tapi ya tetap fayaqulul murtaji ghufral masawi. Orang yang selalu berharap diampuninya dosa-dosanya berkata, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Itu ada lagi yang mengatakan Al-Bantani, yaitu yang lahir di Banten. Apa kata beliau? Apa kata Syekh Nawawi? Hadza utawi iki iku syarhun syarah. Syarah itu sebuah kitab yang menjelaskan kepada kitab yang lainnya atau yang menafsirkan kepada kitab yang lain. Nah, kitab ini merupakan kitab syarah. Wa ghatuhu nganggit sapa ingsun ing syarah atau ing hadza. Wa ghatuhu kang nganggit sapa ingsun ing hadza atau ing syarah nyarai alal kitabi ing atase kitab al mustamili kang mengku atau kang mengandung alal mawahidi ing atase pira-pira pitutur lil alamati kedue ulama atau alim sing banget alimi al hafidhi kang apal Quran asy-Syaikh Syihabuddin kepada Syekh Syihabuddin Ahmad ya. Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Ali kang dadi putra kakung Syekh Ali Ibni Muhammadin kang dadi putra kakung Syekh Muhammad, Ibni Ahmad kang dadi putra kakung Syekh Ahmad, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i madhabe, Asy-Syahiri kang populer, kang kang terkenal, Ibni Hajar Al-Asqalani lawan Ibnu Hajar Al-Asqalani kang bangsa Asqalani negarane. Tumal Misri mengganduli pindah ya bangsa Mesir negarane. Nah, syarah ini ditulis oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan sebuah kitab yang mengandung berbagai macam nasihat-nasihat. Kitab itu miliknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu agak simpel, lalu oleh Imam Nawawi diperjelas lagi lewat kitab ini. Tawammadahu muga-muga nutupi ing Ibnu Hajar Al-Asqalani sapa Allahu Ta'ala bi rahmatihi kelawan rahmati Allah. Amin. Mugi-mugi ngijabahi panjenengan ing doa kula. Jadi apa? Kitab ini yang menulis Imam Nawawi ya, bentuknya adalah syarah atau penjelas yang menjelaskan kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi dengan berbagai macam nasihat-nasihat yang bagus. Wasamma itu lan ngarani sapa ingsun ing hadza. Sun arani Nasaikhul Ibadi ing aran kitab Nasaikhul Ibad. Fi bayani al-fadin ing dalam nerangaken pira-pira lafal munabbihatin kang gugah apa lafal alal istidadi ing atase siap-siap liyaumil mi'adi krana dina akhirat. Nah, saya menamai yakni ya, Imam Nawawi menamai kitabnya ini dengan nama Nasaikhul Ibad fi bayani al-fadin munabbihatin alal istidad liyaumil ma'ad. Itu apa? Dengan nama Nasaikhul Ibad untuk menjelaskan statement-statement yang menggugah seseorang, menggugah membacanya untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhirat nanti. Ya mungkin untuk pertemuan pertama ini ya sampai di sini ya, ini masih muqaddimah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir dari kami, marilah kita akhiri pengajian ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.